menurut Wasekjen PA 212 itu, jika pemberian nama Yohanes itu dilakukan ritual agama Kristen, tidak akan mengubah keyakinan yang masih dipercaya oleh Anies. Nah, itu menurutnya. Tapi kenapa kalian sangat kurang ajar kepada Gus Miftah pada saat Gus Miftah pidato di dalam gereja? Apakah ketika Gus Miftah pidato di situ akan mengubah keyakinannya? Nah, inilah mental-mental pendukung Anies Baswedan ini, para kadrun-kadrun biadab ini, imigran Yaman ini. Ya begini nih, kalau junjungannya tidak ada masalah, tapi kalau bukan junjungannya bermasalah. Nyata ini. Dan saya juga pada momentum ini menyampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat yang beragama non-muslim supaya berhati-hati. Jangan sampai kalian hanya dijadikan sebagai alat politik, tangga bagi mereka. Dan begitu mereka berhasil mendapatkan apa yang dia cita-citakan, kalian kemudian didiskriminasi. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena selama ini yang melakukan hujatan-hujatan terhadap kalian adalah kelompok mereka. Jadi sekali lagi, kalian jangan bermain-main dengan Pilpres 2024. Bagi kami yang mayoritas, siapapun yang menjadi pemimpin tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin mereka akan berlaku aniaya kepada kami. Tetapi kalian yang minoritas, hati-hati. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, pada siang hari ini kita akan mencoba melihat seperti apa orang-orang yang selama ini menganggap dirinya sebagai orang yang paling beragama Islam setelah proses pemberian nama Yohanes terhadap Anies Baswedan pada salah satu suku di Papua. Kita tahu sendiri bahwa selama ini mereka yang berdiri di belakang Anies Baswedan ini adalah orang-orang yang paling gemar memberikan kritikan keras terhadap tokoh-tokoh agama yang lain yang acap kali melakukan kunjungan ke gereja. Sebutlah misalnya seperti Gus Miftah yang pernah sekali melakukan pidato di dalam gereja, itu dihujat habis-habisan oleh Islam PA 212. Nah, kali ini kita mau mencoba melihat bagaimana tanggapan dari mereka semua. Apakah mereka menanggapi atau tidak? Karena masalahnya ini adalah capres dukungannya. Di sini saya sudah coba membuka mencari-cari berita di media terkait soal tanggapan para pemilik pintu surga pasca Anies diberikan nama baptis Yohanes. Apakah misalnya mereka berkomentar atau bagaimana? Dan kalaupun komentar, bagaimana komentarnya? Ini saya buka di salah satu media online. Anies dapat nama baptis Yohanes, PA 212 singgung Fatwa MUI. Yang diharamkan syariah Islam adalah pluralisme. Coba kita baca. Anies Baswedan yang didukung Partai Nasdem maju menjadi baca pres di Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul Anies Baswedan yang mendapat nama baptis Yohanes saat safari politik di Papua. Nama baptis yang didapatkan Anies dari tokoh agama di sana. Pemberian nama Yohanes kepada Anies ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari kelompok Islam yang sempat menjadi pendukungnya saat Pilkada DKI Jakarta 2017, yakni dari FPI.
Dikutip dari suara.com, ex-pentolang FPI Habib Nopel Bamukmin mengaku ogah meributkan soal nama Yohanes. Ini. Jadi sudah ada satu yang muncul namanya Nopel Bamukmin. Nopel Ompom Bamukmin ya. Dia mengatakan bahwa ogah meributkan soal nama Yohanes yang diberikan kepada Anies saat safari politik di bumi Cendrawasih. Alasannya, menurut Wasekjen PA 212 itu, jika pemberian nama Yohanes itu dilakukan ritual agama Kristen, tidak akan mengubah keyakinan yang masih dipercaya oleh Anies. Nah, itu menurutnya. Tapi kenapa kalian sangat kurang ajar kepada Gus Miftah pada saat Gus Miftah pidato terhadap di dalam gereja? Apakah ketika Gus Miftah pidato di situ akan mengubah keyakinannya? Nah, inilah mental-mental pendukung Anies Baswedan ini. Para kadrun-kadrun biadab ini, imigran Yaman ini, ya begini nih. Kalau junjungannya tidak ada masalah, tapi kalau bukan junjungannya bermasalah. Jadi kelihatan kan, makanya sangat berbahaya kalau Anies Baswedan menjadi presiden. Karena seluruh hal yang tidak masuk akal akan menjadi masuk akal bagi mereka. Dan yang masuk akal bisa-bisa menjadi tidak masuk akal bagi mereka. Karena dia tergantung siapa yang melakukan. Kalau bohirnya yang melakukan, junjungannya yang melakukan, semua masuk di akal buat dia. Nah, ini karena terlalu banyak minum kencing onta ini. Selama nama itu tidak dipakai oleh Anies Baswedan, apalagi ketika mendapatkan nama baptis, itu tidak harus melakukan ritual agama Nasrani terlebih dahulu. Dan Anies tidak meyakini agama tersebut juga. Selama perbedaan itu tidak dicampur adukkan, maka tidak apa-apa, ujar Nopel kepada suara.com Selasa tanggal 27 bulan 12 2022. Dia juga menilai baptis tidak masalah. Baptis tidak masalah karena masih dalam koridor toleransi untuk menghargai perbedaan. Sebagaimana nilai-nilai tersebut katanya juga tertuang di dalam ajaran Islam. Nah, ini tiba-tiba dia kemudian menjadi sangat plural. Yang selama ini kita tahu bahwa Nopel Bamukmin ini adalah orang yang paling sibuk kalau bicara soal agama lain. Jadi beberapa contoh misalnya itu kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana dulu ya ketika Gus Miftah ceramah di dalam gereja, ketika Gus Nuril misalnya ceramah di dalam gereja, itu mereka semua pada ributnya minta ampun. Tapi begitu Anies Baswedan yang tidak saja berbicara di dalam gereja tapi juga mendapatkan nama baptis, dia diam-diam saja dan bahkan melegitimasi itu. Katanya bahwa ini adalah toleransi untuk menghargai perbedaan, sebagaimana nilai-nilai tersebut terkandung juga di dalam Al-Quran, di dalam ajaran umat Islam. Nah, coba. Jadi sebaiknya memang masyarakat ini harus cerdas, menolak sendiri, berpikir sendiri, jangan taklid buta lah. Ini berbahaya. Ini sudah kebalik-balik ini. Nama Yohanes yang diterima Anies, kata Habib Nopel. Sudah pakai nama kata Habib lagi ini. Jadi Nopel itu bukan Habib, dia Nopel saja. Tidak termasuk dalam kategori pluralisme sebagaimana yang telah diharamkan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang diharamkan dalam syariat Islam adalah pluralisme dan sudah diperkuat oleh fatwa MUI tahun 2005 nomor 7 bahwa pluralisme dilarang atau haram, jelas Nopel. Apa itu, biar mana haram? Di mana fatwanya MUI tahun 2005 yang mengatakan bahwa pluralisme itu haram? Sebelumnya, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan mendapatkan nama Yohanes dari pemuka agama. Penyematan nama itu muncul dalam video yang diunggah oleh akun Twitter komunitas Katolik Garis Lucu. Nah, itu ya beritanya. Jadi intinya begini. Para kadrun-kadrun khilafer ini, para imigran Yaman ini,
Salah satu kehebatannya adalah gampang melupakan sesuatu yang sudah dia sampaikan sebelumnya ketika misalnya junjungannya yang melakukan itu. Contoh soal Anies Baswedan ini konkret, nyata ini. Dan saya juga pada momentum ini menyampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat yang beragama non-muslim supaya berhati-hati. Jangan sampai kalian hanya dijadikan sebagai alat politik, tangga bagi mereka, dan begitu mereka berhasil mendapatkan apa yang dia cita-citakan, kalian kemudian didiskriminasi. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena selama ini yang melakukan hujatan-hujatan terhadap kalian adalah kelompok mereka, bukan kelompok kami-kami ini. Makanya saya juga heran kalau teman-teman di luar Muslim garis keras, termasuk agama-agama lain, memberikan ruang kepada Anies Baswedan. Ingat bahwa toleransi itu penting, tetapi yang kita bicarakan ini adalah kontestasi politik untuk menciptakan kepemimpinan nasional. Ini bukan soal toleransi di sini. Ini bukan soal kemanusiaan. Tapi ini soal bagaimana negara ini berlanjut kepemimpinannya. Tentu kita tidak berharap bahwa yang muncul menjadi pemimpin ini adalah yang mengkotak-kotakkan masyarakat selama ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan para pengikutnya. Masa kalian tidak bisa menghafal muka-mukanya semua? Jadi kalian belajarlah pada sejarah. Apa tidak cukup fakta-fakta yang muncul selama ini bagaimana kelompok-kelompok mereka mengkabir-kabirkan non-muslim? Lalu tiba-tiba ada dari komunitas kalian yang memuja-muja dia, bahkan memberikan nama baptis seperti yang beredar di media sosial hari ini. Kalau sampai misalnya kelompok ini menang dalam Pilpres 2024, maka kalian jangan menyesal. Selama ini kami ikhlas membela kalian. Setiap kalian dihujat, setiap kalian dibilangi kafir, kami pasang badan untuk kalian. Kenapa? Karena kita hidup di Indonesia ini yang memiliki dasar negara Pancasila, di mana semua agama, semua suku, semua budaya posisinya sama di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi kalian jangan bermain-main dengan Pilpres 2024. Bagi kami yang mayoritas, siapapun yang menjadi pemimpin tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin mereka akan berlaku aniaya kepada kami. Tetapi kalian yang minoritas, hati-hati. Saya kira itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Engkau